Cantik keibuan, cerdas, dan berpikiran maju merupakan gambaran sosok entrepreneur ulet Bunda Aya dalam kiprahnya di dunia rias pengantin dan wedding management. Di dunia yang telah membesarkan namanya, Bunda Aya berkomitmen untuk mengembangkan usaha yang diberi nama Rias Aya secara mandiri. Berkat dukungan keluarga, terutama budi tercinta, serta kerjasama tim yang solid, nama Rias Aya dikenal sebagai salah satu tata rias pengantin yang menjadi pilihan para calon mempelai. Terlahir dari keluarga yang memiliki usaha rias dan catering, Bunda Aya tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak pernah sungkan untuk belajar dan menambah wawasan, terutama dalam bidang usaha yang digeluti keluarga. Banyak pelajaran yang berhasil ia dapatkan dari pengalamannya selama ini, yang kelak akan sangat berguna ketika ia merintis sebuah bisnis yang sama dengan sang bude. Apa saja yang selama ini telah dilakukan Bunda Aya sehingga mampu membawa bisnisnya berkembang seperti saat ini? Strategi seperti apa yang kemudian ia terapkan sehingga mampu berkompetisi di tengah populernya bisnis rias dan manajemen wedding? Bersama saya, Yaya Ahmad. Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Sebelum terjun benar-benar jadi Rias Aya, sebenarnya saya itu sudah terjun di bidang kuliner. Ya, dari tahun berapa ya? Mungkin dari tahun 99 kita udah ada usaha kuliner. Kebetulan bude saya itu di bidang catering dan di bidang rias sendiri, rias pengantin. Nah, dari situ sebelum saya buka Rias Aya, pertama-tama saya ikut bude bantuin di usaha catering ataupun di usahanya rias pengantin, seperti itu. Itu berarti kerja dan bisnisnya juga ya? Iya, jadi sejenis usaha keluarga. Dari dorongan bude sih sebenarnya, jadi karena sudah merasa mampu untuk berdiri sendiri, jadi kita berdiri sendiri, jadi menciptakan peluang kerja baru. Didikan tegas dari sang bude serta orang tua yang mengayomi membuat wanita asli Solo ini menjadi seorang pekerja keras. Mindset tumbuh dan pemikiran maju yang ditanamkan sang bude menjadikan sosok Bunda Aya sebagai pribadi yang pantang menyerah dan selalu memperjuangkan impiannya. Sejak remaja, Bunda Aya memang kerap mengikuti budenya yang merupakan seorang perias pengantin. Sebenarnya masih ketakutan ya, ada ketakutan karena waktu itu saya terjun usianya masih sangat muda sekali. Tahun 99 berarti berapa ya, 24 tahun yang lalu ya, berarti di usia saya mulai itu SMA ya, SMA. Sudah ikut bude untuk membantu rias pengantin seperti itu. Terus kadang ikut terjun di dapur seperti itu. Usaha sendiri pun saya 10 tahun kemudian, jadi tahun 2009 ketika usia beranjak 26 tahun, karena sudah 10 tahun menggeluti itu, dibimbing sama orang tua, terutama bude, jadinya memberanikan diri untuk membuka peluang kerja baru. Rias Aya itu bergerak dalam bidang jasa, dalam bidang wedding lebih tepatnya wedding organizer. Makanya di Rias Aya kita sajikan ada beberapa, yaitu kita ada WO, wedding organizer, yang mungkin dikenal dengan luas dengan nama Ganesh Wedding Organizer. Ada kita efek pesta,
mungkin dikenal luas dengan nama Dres Pekalongan. Nah, ada beberapa MUA yang menjadikan kita dalam satu manajemen, yaitu Rias Aya Manajemen. Dan ada satu lagi, kita ada persewaan gaun Pekalongan. Jadi gaunnya yang ada di sini bisa disewakan, seperti itu. Menghandlenya tetap ada admin sendiri sih, jadi ada admin Rias Aya Manajemen, admin Rias Aya itu sendiri, ada admin WO Wedding Organizer Ganes, ada admin Dres, jadi sendiri-sendiri, walaupun itu nanti masih yang handle saya. Kalau saya nggak pernah menganggap kompetitor ya, karena kan begini, setiap rias itu dia pasti punya segmen dan pasti dia punya gaya tersendiri, seperti itu. Kalau saya hitungannya kan sudah senior nih kayak gitu kan, karena udah 24 tahun saya berkecimpung di dunia ini. Jadi kalau saya sih lebih welcome kepada pendatang-pendatang baru, karena di situ juga kita akan ada peluangnya. Jadi seandainya ada perias baru, dia pinter make upnya bagus, tapi mungkin dia kayak bajunya, atritnya itu dia belum ada, aksesorisnya dia belum ada. Jadi nanti bisa kita ajak kerjasama seperti itu. Jadi bagi saya nggak ada masalah. Nggak ada kompetitor ya? Iya. Mereka diajak kerjasama. Iya, betul. Sebenarnya progresnya itu kita naik turun ya Kak ya, karena kan persaingannya memang benar-benar luar biasa. Kita naik turun, kadang kita naik, kadang kita turun kayak gitu. Nah, untuk mempertahankan biasanya kita istilahnya gimana ya, ada paket-paket yang memang harga hemat seperti itu. Jadi ada yang benar-benar kita tawarkan harga yang tinggi, tapi kita juga ada yang kita tawarkan di harga yang istilahnya hemat seperti itu. Jadi dari situ kami bisa bertahan. Ada sih sebenarnya, jadi kayak misalkan kita masuk ke SMA nih, terus masuk ke kuliah. Jadi kayak wisuda, dari wisuda nanti dia ada foto tunangan, nanti dia ke wedding, nanti masih lagi ke maternity, seperti itu kita ada. Jadi dari pre-wed, tunangan, semua ada. Makanya untuk bertahannya seperti itu. Ya, lengkap ya? Iya, betul. Ya. Perias pengantin adalah pekerjaan profesional yang nggak bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk merias pengantin itu butuh effort loh. Nggak semudah menjalankan tutorial make up seperti yang biasa kita lihat di YouTube. Terlebih di Indonesia ya, yang memiliki ragam budaya dan juga ragam pakaian adat pengantin khas daerah. Untuk merias pengantin tradisional misalnya, para perias membutuhkan kursus dan sertifikat ahli yang diakui negara. Karena dalam merias pengantin tradisional, setiap goresan di wajah selalu memiliki filosofi. Bagi budaya, untuk memiliki kemampuan merias secara profesional, dibutuhkan waktu yang gak sekedar 1 atau 2 tahun, tapi butuh bertahun-tahun untuk belajar memperdalam kemampuan. Dan ia sudah membuktikan. You don't make it easy to forget. Perkembangannya cukup pesat, perkembangannya luar biasa, karena kan sekarang sudah ada online, ya Instagram, TikTok. Kalau dulu mungkin kita terbatas di Facebook ya, kalau sekarang kita sudah Instagram, sudah bagus. Dan kalau dulu mungkin make up hanya pakem aja, kalau sekarang sudah berkembang sesuai dengan zamannya, dan itu perkembangannya sangat cepat. Jadi kalau seandainya kita tidak bergerak dengan cepat pun kita akan ketinggalan. Ya, sebenarnya kebetulan saya asli Solo. Sebenarnya saya ada yang ditawarkan khususnya adalah pakem, yang seperti pakem Solo Putri. Cuman semakin kesini karena berkembangnya zaman, itu saya merambah ke
modern wedding, jadi kayak Chinese wedding itu di gereja saya juga terima. Kalau misalkan ada wedding Arabian look itu saya juga terima, ataupun yang modern Muslim seperti hijab, ataupun mungkin seperti hairdo itu kita terima. Jadi segala segmen kita terima. Segala segmen. Tapi basicnya saya, karena mungkin saya dari Solo, saya di Jawa seperti itu. Kalau ciri khas atau signature dari Rias Aya sendiri Jawa. Cuman karena mungkin jadi keluarga saya itu campur ya, saya Jawa, bapak kebetulan Cina, jadi untuk make up Chinese pun juga masuk juga, ada ciri khas di situ. Sebenarnya kalau kita berbicara perspektifnya seperti ini, anak saya ini sudah mulai juga umur 16 tahun itu juga mulai saya didik istilahnya, kamu bisa make up dengan modal yang mungkin tidak begitu besar tapi bisa menghasilkan make up yang bagus, istilahnya untuk anak-anak muda itu bisa seperti itu. Anak muda ada kemauan tanpa ada. Alhamdulillah ada. Itu sudah mulai ada bibit Mulai yang meneruskan nanti ya usaha Bunda. Kalau nanti misalnya sudah waktunya pensiun, anaknya melanjutkan seperti itu. Iya, jadi kayak make up daily lah posisinya. Mungkin dia hanya memakai sunscreen atau mungkin bedak-bedak yang sangat ringan, tapi dia sudah istilahnya untuk lipstiknya mungkin seperti ini, mungkin kita main di maskara atau apa untuk daily, itu sebenarnya dari situ kita belajar, nanti lama-lama kita bisa make upin orang kok. Jadi gitu. Yeah, I know I'm good, but I'm getting better. Like wine, this could have been an email, so don't be wasting my time. Rias Aya Manajemen Wedding yang saat ini menempati sebuah kantor di Jalan Urip Sumoharjo, Gang 2, Ruko nomor 2 Kota Pekalongan, tidak serta-merta berdiri selengkap saat ini. Pada awalnya, Bunda Aya emang hanya menawarkan paket rias dan busana pengantin saja. Namun seiring berjalannya waktu, lingkup jasa yang ia sediakan pun menjadi semakin beragam. Dari jasa rias dan busana seperti wajah, sanggul hingga pakaian dengan konsep tradisional, modern maupun bridal. Lalu ada juga jasa pelaminan, jasa dekor, venue, catering, dokumentasi, hingga jasa entertainment. Ya memang saat ini usahanya tersebut dapat dikatakan sudah berkembang menjadi wedding management. Begitu banyak kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan, maka semakin dibutuhkan juga rias pengantin ini sebagai vendor kebutuhan pernikahan. Menurutnya bukan perkara mudah membangun usaha rias pengantin tersebut. Apalagi sekarang banyak kan tata rias pengantin yang baru dan bermunculan. Jika kita tidak mengikuti tren, maka kita pun akan tertinggal dan gak menutup kemungkinan akan gulung tikar. You make the money when you still believe in the hype. That feeling is richer. PD yang penting ya, PD satu. Yang kedua, jadi kayak melihat, kita kalau misalkan rias gitu kan kita harus lihat cermin ya, dalam arti berarti ya make up yang bagus, seandainya di kita bagus, insya Allah di orang lain juga bagus. Pasti, sebuah brand pasti, tapi kita tidak menutup kemungkinan, dalam arti kita harus dari yang paling mudah dulu dan paling istilahnya paling yang sederhana dulu. Untuk wedding profesional tetap harus kita menggunakan brand yang paling bagus menurut kita ya, seperti itu. Jadi dulu saya bener-bener dari nol, nggak istilahnya baju pun tidak ada. Mungkin kalau teman-teman di sini bilang enak ya sekarang Rias Aya sudah seperti ini. Iya, kalau sudah lihat seperti ini orang pasti bilangnya pasti enak. Padahal sebenarnya kan itu saya pun butuh proses. Yang penting kita make upnya bagus dulu. Kita pegang istilahnya yang paling kecil adalah segmen anak SMA. Dari situ nanti kita lanjut ke mahasiswa. Baru situ nanti kita mungkin ke tunangan, baru ke priwed. Nah, dari situ kalau memang make upnya sudah bagus, untuk aksesoris itu kita bisa sewa dulu sementara.
Nah, persewaan kan banyak, makanya ini saya juga buka usaha persewaan, karena itu untuk menjaring mua-mua yang memang makeupnya bagus, tapi mungkin dari segi atrit atau aksesoris mereka belum mumpuni. Seperti itu. Kalau lihat sekarang ya memang orang lihat wah luar biasa ya, saya sudah jadi. Kalau lihat perjuangannya dulu luar biasa ya, keringet darah ya. Baik. Jadi istilahnya kalau dulu saya beli baju senilai 150.000 atau 300.000 itu sudah luar biasa senangnya seperti itu. Tapi itu dari saya nggak punya apa-apa, saya hanya modal make up, saya modal PD, saya make up, akhirnya saya pinjam dulu bajunya, alat-alatnya itu saya pinjam. Ketika saya sudah cukup modal, baru saya bisa membeli. Apa dulu pertama kali yang dibeli? Baju pengantin. Baju pengantin. Iya. Baju pengantin. Akhirnya meningkat. Ya, dari kebetulan pengantin. karena mungkin bude saya juga usaha rias, jadi kayak misalkan beliau ada baju yang kayak domas penerima tamu tuh yang udah nggak dipakai itu dikasihkan ke saya, jadi yang udah dipakai kamu aja kayak gitu. Nah itu mungkin ada kelebihan di saya seperti itu. Tapi kalau seandainya memang teman-teman yang di sini kok saya benar-benar sendiri nih bun, nggak ada bude nih, nggak ada siapa nih gitu, ya sudah make up aja dulu di jalan nih, insya Allah ada rezekinya. Yang nomor satu adalah pelayanan, servis, dan bagaimana kita bertutur kata kepada klien. Misalkan menjelaskan ataupun seandainya kita untuk mengajaknya mereka untuk meyakinkan bahwa paket yang ada di Rias Aya ini adalah yang worth it, seperti itu. Itu apa namanya, untuk paketnya Mbak Nuri itu tambahannya apa aja Mbak? Coba dicek. Untuk tambahan cateringnya apa aja tuh? Udah benar, kemarin udah dikonfirmasi ya untuk tambah-tambahannya ya. Terus untuk dekorasinya udah dicek juga. Untuk dekorasinya kemarin yang diambil paket apa ini? Coba dicek lagi paket apa ini. Jadi tambahannya apa? Coba dicek itu. MOU-nya dilihat dulu yang dekorasi. Yang dekorasi atas. Berarti tambahannya apa nih? Oke, berarti tambahannya ini ya, akrilik, terus apa lagi, mix flower, udah full bunga, ini berarti udah dicek lagi. Untuk pembayarannya udah dicek sampai kapan batas akhirnya. Oke. Tuh. Coba sambil dicek di WA, Mbak, coba dicek di WA, mungkin di Mbak Nurinya masih ada yang kelewat. Kita ngecek aja dulu. Udah ada tambahan lagi enggak? Ya, kayaknya udah ya. Tambahnya di Guestar ya. Di Guestar kita ada Natali, sudah dimasukin ke MOU. Itu udah dimasukin, berarti sudah semua ya. Oke. Jadi untuk Ganes ataupun untuk Rias Aya kita tuh ada leader. Jadi leader nanti kita membawahi beberapa divisinya. Jadi divisinya kita sendiri-sendirikan. Baik Rias Aya ataupun Rias Aya Management, ada Ganes Wedding Organizer, ada Dres dan ataupun persewaan, itu kita ada staff divisinya masing-masing. Dan itu nanti kita ada grup WhatsApp-nya juga sendiri masing-masing. Dan untuk sangat yang membantu kita adalah di Google Kalendernya. Kita profesional. Ada, kalau untuk Ganes, kalau kita si satu timnya itu bisa memberikan kepuasan, jadi kita kasih reward, yaitu adalah nilai poin plus untuk para anggota, seperti itu. Kita ada 33 karyawan yang meliputi WO, Rias ataupun Dres ataupun persewaan, Rias Aya Manajemen, seperti itu. Dan itu meeting berkala.
ya kita meeting, kita ada evaluasi kerja tetap, terus kita ada apa yang harus kita lakukan ke depannya, seperti itu. Salah satu bisnis usaha yang juga merasakan ketatnya persaingan saat ini adalah bisnis rias pengantin dan wedding organizer. Persaingan tersebut ditandai dengan menjamurnya bisnis rias pengantin yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau klien calon pengantin. Pelayanan dan harga yang ditawarkan pun berbeda-beda. Dengan begitu akan menjadi ciri dan keunggulan tersendiri bagi setiap bisnis rias pengantin. Hal tersebut menuntut owner untuk menciptakan strategi agar mampu bersaing dan unggul dibanding kompetitor lainnya, serta memiliki strategi menjaga kualitas pelayanan yang dimiliki rias pengantin untuk kepuasan pelanggan. Kalau untuk rias Aya, ada beberapa faktor yang membuat pelanggannya terpuaskan. Salah satunya adalah upaya dalam memberikan jaminan terhadap jasa yang ditawarkan dan juga menerapkan kualitas pelayanan seoptimal mungkin. Dan untuk mencapai hal tersebut, kuncinya bagi Bunda Aya adalah komunikasi. Bertemu dan berdiskusi langsung untuk mengetahui tema dan kepribadian si pengantin adalah wajib, karena kedekatan emosional antara prias dan pengantin akan memberikan pengaruh positif bagi keduanya. Dan semua ini merupakan pelayanan penuh yang ditawarkan Bunda Aya untuk terus bertahan pada industri jasa ini. Baginya, kepuasan konsumen adalah tujuan utamanya. Did you ever think of me? Guess it's too late. Jadi nomor satu adalah kuncinya di pelayanan, Kak. Jadi ketika masuk ke Rias Aya, saya ibaratkan Rias Aya itu adalah Alfamaret atau Indomaret, jadi menjual semuanya. One stop shop. Ya, betul. Jadi kalau seandainya Indomaret, dia ada istilahnya produk Indomaret ataupun Alfamart, kita ada produk Alfamart. Tapi tetap di luar produk Indomaret ataupun Alfamart, kita tetap jual. Jadi seandainya mau masuk nih, oh mau ngambil WO aja, bisa, nggak apa-apa. Dengan prias lain pun kita open. Oh seandainya mau ambil istilahnya persewaannya aja, nggak apa-apa. Untuk yang lainnya kita open, seperti itu. Jadi sejenis supermarket lah. Itu yang kita pertahankan sampai saat ini. Biasanya ada yang dari online, nanti sudah istilahnya deal lewat online, baru ketemu offline. Atau langsung offline, biasanya kita tanya yang dibutuhkan apa, yang mereka inginkan seperti apa, seperti itu. Penting banget ya, tanpa relasi kita nggak akan bisa sejauh ini. Ya berhubungan baiknya gimana ya, intinya tetap kita kasih job terus mungkin kita ada sebulan sekali, mungkin kita akan ada evaluasi bareng juga dengan relasi, seperti itu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya hampir sama sih, cuman bedanya kan kalau relasi dengan orang luar, kalau dengan anak-anak kan tim manajemen aja, seperti itu. Luar biasa. Pakainya luar biasa. Mungkin istilahnya untuk WO agak tidak jalan ya, karena tapi untuk kayak misalkan riasnya kita masih jalan. Tapi alhamdulillah juga nggak berlangsung lama ya, ini sudah mulai jalan lagi kok. Langkahnya kita banyak, istilahnya lebih banyak variasi paketan wedding. Jadi dari yang paling bawah, menengah, ataupun yang paling atas kita melayani, seperti itu. Attitude ya, attitude, manner itu kita juga penting, seperti itu. Attitude dan manner. Jadi istilahnya sesukses-suksesnya kita, sebagus-bagusnya kita, seindah-indahnya kita melukis seseorang, tapi kalau attitude sama manner kita tidak dijaga, itu sepertinya akan susah. Ya harus berani mencoba. Satu, harus berani mencoba. Yang kedua, kita harus pede. Ya, yang ketiga, attitude sama manner itu nomor satu. Karena dari attitude dan manner itu kita akan mendapatkan kepercayaan.
Bagi seorang Bunda Aya yang sudah 24 tahun menjalani usaha rias pengantin, keberhasilannya tentu saja tidak terlepas dari keuletan, kejujuran, dan fokus 100%, tidak pantang menyerah, dan mau belajar serta belajar. Demikian peluang hari ini, saya Yaya Ahmad, sampai jumpa.